Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك صدق الله العظيم. Para pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam hingga pada saat ini kita masih bisa menyimak terkait dengan kajian tahsin Baitul Ilmi. Semoga kajian tahsin Baitul Ilmi pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semuanya, khususnya kaum muslimin. Semoga nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kita istiqomah untuk menjalankan syariatnya serta menjalankan sunnah-sunnah beliau. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan terkait dengan memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Saya akan melanjutkan yaitu di surah Al-Kafirun di mana terdapat 6 ayat. Insyaallah akan saya sampaikan seperti biasa, yaitu terkait dengan makharijul huruf dan juga hukum tajwid yang lainnya, sifatnya dan sebagainya. Saya mulai dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Di sini kita mendapatkan yaitu ada lam sukun. Ketika lam sukun itu dinamakan ketika qul ya, itu dia mempunyai sifat lam yaitu tawassut ketika diucapkan. Kalau seandainya kita ucapkan kul ya, akhirnya tidak mengandung sifat tawassut. Jadi harus kita tawassut atau lunak ketika diucapkan kul ya
kul. Setelah itu di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu mad bertemu huruf hamzah yang bentuknya alif di lain kalimat, panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Qul ya ayyuhal. Nah, di sini juga kita menemukan yaitu hukum lam ta'rif, yaitu al bertemu huruf kaf. Jadi di sini alif lam al bertemu dengan huruf kaf, yaitu idhar qamariyah. Setelah itu kita ketemu dengan mad arid li sukun. Mad arid li sukun dibaca boleh 1, 2 atau 3 alif. Tapi hati-hati ketika kita mengucapkan kumat arid li sukun, tidak boleh berbeda atau selang-seling ketika membacanya. Jadi di sini kalau seandainya kita 1 alif, di sini 2 alif, atau di sini kembali lagi 1 alif, atau di sini ada 3 alif. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus standar. Kalau seandainya kita baca 1 alif, kita baca 1 alif. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian selanjutnya kalau seandainya kita baca ayat 2 alif, kita baca 2 alif. Kemudian sebaliknya 3 alif. Ya, baik. Saya ulang. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Di sini masih sama, yaitu mad jaiz munfasil, di mana mad bertemu huruf hamzah yang bentuknya alif di lain kalimat. Dan juga di sini ada a'budu. Jadi di sini ain ditekan, tidak boleh menjadi a. Tapi karena ain dia punya sifat tawassut sama seperti huruf lam, jadi harus dilunakkan ketika membacanya. La a'budu ma ta'budun. Jadi ain dan juga makhrajnya di tengah tenggorokan ketika diucapkan. Lalu masih sama, yaitu di sini ada mad arid li sukun. Jadi kalau seandainya kita baca mad arid li sukun ini, saya contohkan mungkin 1 alif. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Itu 1 alif. Tidak boleh selang-seling atau tidak boleh berbeda dari ayat 1 sampai 2. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Jadi di sini 1 alif, akhirnya di sini 3 alif, tidak boleh. Jadi harus standar mizanul mad-nya itu harus standarnya 1, 1, 2, 2 atau 3, 3. Lanjutkan di ayat ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lalu di sini ketika masih tetap yaitu mad jaiz munfasil, wala an, di sini ada ikhfa hakiki, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ta. Antum. Jadi tidak sama, ikhfa hakikinya tidak sama seperti huruf kaf atau qaf. Lalu tidak boleh ketika dipencet hidung kita, ketika huruf ta itu masih lancar, tidak boleh mampet seperti halnya huruf qaf dan kaf. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Di sini ada idhar syafawi, mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, yaitu di sini harus bertemu dengan ain, jadi membacanya izhar syafawi. Lalu di sini ada mad tabi'i, yaitu dhammah diikuti waw sukun. Di sini juga masih sama, yaitu mad jaiz munfasil, dan kita masih ketemu dengan ain sukun, ditekan membacanya, dilunakkan, yaitu di tajwidnya yaitu
a'budu, a'bud yaitu tawasut. Lalu di sini ada qalqalah kubra, berbeda seperti qalqalah sughra. Jadi lebih kuat syiddahnya dan qalqalahnya lebih tebal. A'bud. Saya ulang. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Di ayat 4, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Lalu di sini masih sama, yaitu mad jaiz munfasil. Nah, di sini kita lihat ada lingkaran kecil di sini. Jadi ketika huruf ana hanya dibaca pendek. Kenapa? Ketika ana, setiap bacaan ana, semua tulisan ana dibaca pendek. Jika terpaksa wakof, tetap dibaca panjang satu alif. Ana. Jadi kalau saya cuma hanya wasol saja ketika diucapkan pendek. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Lalu di sini ada hukum idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan huruf mim di gunnah atau dikedengungkan, yaitu standarnya gunnah atau idgham bi gunnah itu jangan terlalu melekat bibir kita, tidak boleh dum ya, tapi dumma. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Lalu di sini ada dal sukun dan di sini ada tak tasjid. Nah, di sini kalau seandainya di dalam hukum tajwid yaitu idgham mutajanisain, tidak usah di qalqalah karena lebih kuat tak, ya lebih kuat syiddah. Tidak boleh abadtum. Jadi cuman hanya wala ana 'abidum ma 'abadtum, ya. Lalu ayat 5, wala antum 'abiduna ma a'bud. Sama seperti di ayat 3. Lalu di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi ini idhar syafawi. Ini masih sama, tetap idhar syafawi tidak boleh didengungkan ketika idhar syafawi kecuali mim sukun bertemu dengan ba atau mim. Nah, itulah kita membaca surat Al-Kafirun, di mana kita mungkin mudah ketika membacanya, tapi perlu diperhatikan sekali lagi, yaitu makharijul huruf. Hati-hati ketika mengucapkan huruf ain, tidak sama seperti huruf hamzah. Demikian pula ketika di sukun ain itu tawasut. Lalu kalau hamzah tidak punya sifat tawasut, lebih kuat syiddah. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan saya bacakan sekali lagi surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa membacanya lebih baik lagi
mulai dari apa yang saya baca, yaitu mulai dari surat An-Nas sampai hari ini, yaitu surat Al-Kafirun. Baik, itu mungkin semoga kita akan bertemu kembali di surat yang berbeda, yaitu surat Al-Kautsar. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmi TV dimanapun Anda berada, di tahun 2021 ini kami akan hadir di hadapan Anda dengan menyajikan beberapa program acara mulai hari Senin hingga hari Ahad. Di hari Senin kita akan menyaksikan bersama tausiah bil hikmah yang akan disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita di Majelis Ta'lim Baitul Ilmi. Kemudian di hari Selasa kita akan menyimak paparan berita terupdate dan terkini, baik dari internasional, regional, maupun lokal dalam suatu kemasan berita PITV News. Kemudian di hari Rabu kita akan mendengarkan dan menyimak bersama Bicara, yaitu bincang-bincang remaja yang akan menyampaikan terkait dengan problematika remaja dan solusinya. Kemudian di hari Kamis kita akan lanjutkan dengan belajar tahsinul Quran bersama Ustadz Ulum agar kita mendapatkan bagaimana cara belajar membaca Al-Quran yang baik dengan benar. Dan di hari Jumat kita akan mendengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah dengan suatu acara ngaji bareng UAF. Dan yang terakhir di hari Ahad kita akan bertemu kembali setiap pagi mulai pukul 8 hingga selesai di acara kajian Ahad yang akan menyampaikan. Di Ahad pertama adalah terkait dengan kajian tematik, Ahad kedua akan menyampaikan terkait dengan kajian kitab, di Ahad ketiga kita akan melaksanakan diskusi aktual di kajian Ahad, dan Ahad keempat akan ada kajian nafsiyah Islamiyah. Baik para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, mari kita simak bersama semua program acara yang kami sajikan di PITV Channel, baik di link Instagram maupun di link YouTube. Jika Anda berkenan setiap Ahadnya bergabung bersama kami di link Zoom, kami sangat senang sekali. Dan ingat, setiap Senin sampai Jumat kami hadir mulai pukul 7:30 hingga 8:30 malam, sedangkan di hari Ahadnya kami akan hadir mulai pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Demikian informasi dari kami selaku kru redaktur di Baitul Ilmi TV. Silahkan menyimak apa yang kami sampaikan di beberapa program acara selama tahun 2021 ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.